Kok pada jam segini anak-anak belum pada datang nih? Padahal janjinya jam 12 siang. Bang, yang karet nih. Hai Andre. Hei, saya pikir kamu tidak mau datang. Kabar baik, silakan duduk. Ini namanya merumput. Oh ya, merumput. Saya senang kok merumput. Jadi duduknya di atas rumput, Mas. Oh gitu. Sesuai dengan pertanyaan kemarin itu Yang mana? tentang Yesus Kristus yang saya imani. Kamu tahu tidak itu? Aku nggak kenal loh. Yesus Kristus. Aku kan Hindu. Wah, Ajaranku itu yang tertinggi itu apa loh? Soal meditasi gitu. Hidup pribadinya saya soal meditasi. Nggak ada itu Yesus Kristus loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kok sekarang semakin subur ya, Mbak? Gimana? Mbak aku bersehat banget loh. Mau ngomongin apa ini? Kami itu tadi lagi ngomongin tentang Yesus Kristus. Saya tanya dengan dia juga tidak tahu. Padahal saya yang mengimani. Gini dong Mbak Siti. Dia yang Katolik, saya nggak tahu soal Yesus Kristus. Apalagi saya dong. Apalagi saya. Sebagai orang muslim nggak tahu. Siapa dulu Yesus Kristus itu? Wah, sebenarnya juga saya sebagai orang Katolik kurang mengerti siapa itu Yesus Kristus. Baru kemarin itu saya belajar iman dan wahyu. Bagaimana kalau kita datang kepada Romo, meminta penjelasan siapa itu Yesus Kristus dan bagaimana pewahyuan itu? Romo itu pimpinan kami tertinggi ya? Romo itu pemimpin agama Katolik begitu. Oh, saya setuju. Oke, kalau gitu kita nanya ada Karena engkau telah memanggilku, Engkau Tuhan Allahku, Hari, silakan. selalu besertaku. Ajarku yakin akan janjimu. Jangan katakan aku masih muda. Selamat siang, Romo. Oh, selamat siang. Ini teman-teman saya dari Mbak Siti namanya, Oh, dari Mbak Siti. Lalu ini Mas Yan namanya, Mas Yan. dari Hindu. Oh gitu. Begini, Pada barengan ya. kami datang ke sini Romo, mau meminta penjelasan iman dan wahyu menurut Katolik itu seperti apa? Oh gitu. Iya Romo, soalnya Andre ini lupa tadi menjelaskan apa itu iman dan apa itu wahyu. Oh gitu ya. dia sendiri Katolik kan nggak tahu. Apalagi kami. Oh iya. Kami juga belum tahu. Baik. Mari kita ke ruang kampus ya. Mungkin sedikit lebih rileks di sana. Mari diminum aja biar lebih rileks. Bapak. Oh, jadi ini perbincangan tentang iman dan wahyu ya? Iya. Oh gitu. Sebenarnya sederhana saja. Kalau soal iman dan wahyu, sebenarnya dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Contohnya gini, kayak kalau kamu bertiga, terus melihat suatu kejadian tertentu, misalnya kayak pemerkosaan. Aduh, pilih yang mana ya? Aduh, coba yang lain deh. Putri, gadis belia yang baru melek. Kamu ada di rumah,
isi per atau lesbisika, bukan di diskotek. Dari rebel hingga tanpa BH, tingkah lakumu berubah rasa hidup di LA. Nah, setelah kalian menyaksikan kejadian itu, kira-kira apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan? Terlalu gimana? Wah, saya ikut terlibat di sana. Gimana ya? Aku pura-pura nggak tahu aja deh. Aku Nah, satu kejadian yang sama, tetapi muncul pandangan yang berbeda dari kejadian yang bertiga. Benar memang yang dikatakan oleh Siti bahwa mau menolong, tetapi bukan menolong yang dimaksudkan di sini, tapi sebelum menolong tentu ada suara dari dalam yang mengatakan bahwa tolonglah dia. Nah, itu yang sebenarnya dikatakan wahyu. Setelah suara dari dalam mengatakan bahwa tolonglah dia, kemudian Siti bertindak untuk menolongnya. Tindakan Siti itulah yang dikatakan iman. Jadi kalau berbicara mengenai wahyu, itu sudah sejak dahulu kala. Kalau menurut sejarah orang Kristiani, itu sejak dahulu kala. Tentu dalam agama Islam juga ada di sana, ada Abraham, ada Musa, di sana ada iman dan wahyu yang sangat jelas. Kalau kita berbicara mengenai wahyu, itu mengenai suara-suara Allah, mengenai penampakan oleh Allah. Itu yang kita katakan. Kalau dalam gereja Katolik, itu puncak dari wahyu adalah Yesus Kristus, di mana Allah sendiri yang datang untuk menemui. Nah, kalau kita berbicara mengenai iman, itu berarti mengenai tanggapan kita terhadap suara yang kita dengar dari dalam hati. Sebenarnya iman itu ada tiga opsi. Yang pertama itu perjumpaan. Mengenai perjumpaan itu misalnya kamu melihat peristiwa pemerkosaan, itu perjumpaan sebenarnya. Lalu yang kedua opsi fundamental namanya, di mana di dalam opsi fundamental itu dituntut untuk kita benar-benar memilih mana yang adalah wahyu, mana yang adalah suara hati. Jadi ketika kita mendengar suara hati, tolonglah dia, seperti yang dikatakan Siti, itu kita memilih benar opsi fundamental. Terus yang ketiga itu adalah praksis moral, di mana yang kita lakukan itu adalah hal yang baik. Tentu suara yang keluar dari dalam hati itu adalah suara-suara yang baik. Bicara soal iman dan wahyu ini, itu tidak hanya mengandalkan rasio atau pemikiran saja. Kalau hanya mengandalkan pemikiran, itu yang muncul seperti yang dikatakan Andrew, seperti juga yang dikatakan bisa bergabung atau bisa juga membiarkan dan pura-pura tidak tahu. Tapi mendengarkan suara hati, hanya ada hal yang baik saja di sana, yakni menolong. Itulah wahyu. Kalau suara hati, singkatnya seperti ini. Kalau wahyu itu merupakan suara hati Anda yang baik. Kalau iman, lakukanlah apa yang dikatakan oleh suara hati. Itu singkatnya. Demikian. terima kasih. Terima kasih. Bang. Ya, betul. Tapi ada yang kamu dengarkan apa yang kata. Sekaligus pembelajaran. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Kami mau pamit dulu Romo. Terima kasih. Ya, makan siang dulu. Oh, terima kasih Romo. Ya, terima kasih ya sudah mau